bermedsos lah yang arif, Ya. yang sopan, ya kan, yang tidak menyinggung. Karena ada undang-undangnya juga. Ya. Kalau melanggar aturan undang-undang, kena hukumannya di situ. Ya. Nah, makanya kejaksaan khususnya bidang intelijen kita itu mempunyai moto. Ya, kalau yang dulu saya itu Mas, kenali hukum, jauhkan hukuman. Ya. Nah, dari kantor Kejari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Ini media Trias Group ingin ambil bagian sosialisasi tentang pengenalan hukum sejak dini pada generasi muda. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Sikit J. Pribadi, PLH Kejari Kutai Kartanegara, yang memberi perhatian besar terhadap generasi-generasi muda, terutama para pelajar, agar mengenal hukum sejak dini. Dan beliau mencurahkan segala perhatian pada program Duta Pelajar Sadar Hukum. Beliau aktif mendampingi para generasi ini, memberikan masukan-masukan berlatar belakang ilmu hukum beliau. Untuk itu kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal bagaimana program beliau pada pengenalan hukum terhadap pelajar. Pak Kejari, kita kan ini tahu bersama di sekolah acap kali kita mendengar namanya bully, kurang cakap bermedsos, narkoba, pornografi, semua itu kan harus kita cegah sejak dini lewat pengenalan hukum. Untuk itu Bapak tolong iris tipis-tipis dulu satu persatu tentang hal tersebut. Silakan Pak Kejari. Terima kasih Pak, siapa tadi? Herman Daulay. Herman Daulay ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ya untuk datang berkunjung ke Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dengan tim. Apa yang sama sampaikan tadi itu memang betul, ya kan. Hukum ya itu memang harus sudah dikenalkan sejak dini. Nah, mulai sebenarnya kita itu di dalam rumah, di luar rumah atau dimanapun selalu bersentuhan dengan hukum kan. Nah, demikian juga ini. Nah, jadi kita harus mengenalkan hukum mulai dari anak-anak kita malah kalau bisa. Nah, salah satu yang jadi prioritas kita kepada pelajar-pelajar ini. Nah, mungkin masih satu-satunya ya Pak Kasintel ya, itu Pak Kasintel nanti ini programnya di bidang intel khususnya ya, baik itu penerangan hukum ya kan, ada penyuluhan hukum juga. Nah, kalau penerangan hukum lebih banyak kepada perkotaan ya Mas, itu perkotaan, kemudian juga ada jaksa masuk sekolah. Nah, itulah salah satu upaya kejaksaan khususnya dan khususnya Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara melakukan pembinaan terus ya, melakukan pengenalan hukum-hukum apa aja, semua hukum ya, khususnya hukum publik kalau kita kepada pelajar yang nanti menjadi masa depan bangsa. Nah, salah satu dari implementasi itu adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur khususnya ya membuatlah program Duta Pelajar Sadar Hukum. Ya, Duta Pelajar Sadar Hukum. Nah, kebetulan penyelenggaranya secara itu adalah bidang intel. Ya, karena memang tupoksinya di situ memberikan penerangan dan penyuluhan hukum pada masyarakat khususnya pada pelajar. Nah, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara beberapa tahun ke belakang selama 4 tahun lebih Mas ya, rata-rata sudah bisa berhasil lah katakanlah ya. Kemarin terakhir yang periode tahun kemarin tahun 2024 kita sebagai juara favorit ya. Nah, sampai ada diundang ke pelajar, 2 orang pelajar perwakilannya ke Madhab Jaksa Agung, beraudiensi dengan Jaksa Agung. Nah, dari sini kan kita bisa melihat Mas, jadi program yang dicanangkan oleh pimpinan kita jalankan dengan baik. Nah, harapan kita bahwa generasi muda kita ya, dari pelajar-pelajar ini bisa melek hukum, tahu hukum, ya kan. Nah,
ternyata ini program kita berhasil lah karena Kaltim itu berhasil nyatanya kan. Itu kenapa penting sadar hukum ini, Pak? Karena banyak generasi kita, terutama kaum perempuan, dia dilecehkan, dia bingung karena tidak ada pemahaman soal itu. Dengan adanya jaksa masuk sekolah, adanya distribusi pengetahuan itu, jadi suatu saat dia berani melaporkan gitu loh. Sehingga sebelum kejadian dia udah tahu udah hak-hak dan kewajiban dia. Silakan Iris. Ya, betul, Pak. Tadi kan zaman itu di sekolah mungkin ada kasus bullying ya. Nah, itu mereka sudah tahu kan, oh harus bagaimana sih kalau ada menghadapi seperti ini. Ya, itu maksud saya. Kemudian juga untuk anak-anak dan perempuan, kita sudah ada sekarang kan perlindungan anak, undang-undang masalah perlindungan anak dan perempuan itu juga ada sendiri kan. Nah, itu kita kenalkan ke mereka juga. Nah, akhirnya dia bisa, oh ini ya, kalau kasus ada seperti ini, kami melibat anak, ada undang-undang anak, perlindungan anak sendiri kan. Nah, itu. Nah, itu yang harus dipahami, dimengerti oleh anak-anak sekolah ini, pelajar ini. Ya, sebetulnya dia cakap bermedsos. Karena keasikan bermedsos, kadang dia nggak tahu kalau nyerang temannya, menakut-nakuti, mengancam. Itu kita juga jadi atensi, Mas, perhatian. Jadi bermedsoslah yang arif, yang sopan, ya kan, yang tidak menyinggung. Karena ada undang-undangnya juga. Kalau melanggar aturan undang-undang, kena hukumannya di situ. Nah, makanya kejaksaan, khususnya bidang intelijen kita itu mempunyai moto. Jadi kalau yang dulu saya itu, Mas, kenali hukum, jauhkan hukuman. Nah, jadi kita harus mengenal hukum. Ya, pelajar lagi agar nggak kena hukuman. Iya, Pak Sigit. Udah itu narkoba. Kalau udah harus ada contohnya, Pak. Kalau sudah kena narkoba ini, Pak, aduh, kasihan betul ini. Iya. Dan sekarang, Mas, perkara tindak pidana umum yang kita selaku penuntut umum, ya, hampir 80%, hampir 80% itu 70% lebih itu adalah perkara narkoba. Berarti itu tanda kutip kita harus mengakui kita gagal dalam, termasuk saya, termasuk semua orang ya. Ini tantangan kita bersama, bukan soal gagal, kita tantangan bersama buat kita. Jadi tidak gagal, Mas. Ya, tantangan buat kita semua. Itu ya, tantangan bagi kita. Ya, untuk karena bagaimanapun generasi muda khususnya pelajar tadi itu kalau sudah kena narkoba ya sampai itu. Ada mungkin contoh-contoh yang kena dampak narkoba itu ya kan, Pak? Ya, banyak ya statistik, banyak perkara yang narkoba anak-anak. Termasuk pornografi juga, Pak, berdampak kepada perilaku penyakit masyarakat juga kan? Iya. Itu secara global itu, Mas. Cuman kan secara pada anak-anak tataran itu sebetulnya kan mereka belum waktunya, tapi harus dikenalkan masalah dunia, maaf itu seks kan, keluarga yang betul kan itu antara. Jadi tidak ada lagi tadi kasus-kasus misalnya cabul, perkosaan, otomatis kan mereka bagaimana cara menghindari kan gitu, ya kan? Ya, Pak. Jadi kenapa penting duta pelajar ini, Pak? Karena mereka kan bisa menjadi tangan-tangan kejaksaan di sekolah. Ya, dengan pengetahuan mereka yang dibekali oleh kejaksaan, mereka bisa menjadi perpanjangan tangan untuk sosialisasi hukum di sekolah-sekolah. Apalagi nanti ada kelas 1, kelas 9 ya, yang kalau yang ini 10. Kelas 10 yang baru masuk, mereka sebagai senior kan bisa menyambutnya dengan pengenalan hukum gitu loh. Jadi memang betul, Mas. Jadi nafasnya dari duta pelajar secara hukum ini kan di SMA kelas 1, kelas 2 ya, kelas 9. Itu nanti menjadi agen di sekolah itu mengenai hukum apa. Jadi selama ini nyatanya mereka betul di sekolah yang berkompetisi kemarin menang, jadi agen di situ mereka memberikan penjelasan ini, baik itu narkoba, kekerasan pada anak atau perempuan, dan juga masalah bullying dan lain-lain, termasuk media sosial yang baik itu bagaimana, yang arif itu bagaimana itu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Sigit J. Permana. Sampai bertemu kembali.